Kisah Teladan Islami Wali Songo Sunan Bonang. Islamisasi lewat gamelan dan suluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang, sesuai nama marga Bong, seperti nama ayahnya, Bong Swiho alias Sunan Ampel. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua, karena konon saat ia meninggal, kabar wafatnya sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazahnya ke Madura. Namun, murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kapan dan pakaian-pakaian dia. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Di kota Tuban setiap tahunnya diadakan peringatan Haul Sunan Bonang yang dilaksanakan setiap malam Jumat Wage di bulan Muharram. Silsilah. Terdapat silsilah yang menghubungkan Sunan Bonang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim bin Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Said Ahmad Rahmatillah bin Maulana Malik Ibrahim bin Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Khan bin Ahmad Jalaluddin Khan bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Al-Muhajir dari Nasrabad, India, bin Ali Kholi Qasam bin Alawi Atsani bin Muhammad Sohibus Saumi'ah bin Alawi Awal bin Ubaidullah bin Muhammad Syahril Ali Jainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasyawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa mengubah aliran sungai berantas sehingga menjadi daerah yang enggan menerima dakwah Islami di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butolo Cahaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Butolo Kaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang.
Demikian juga dengan tokoh Nyai Plucing yang kiranya seorang Bairowi, penerus ajaran ilmu hitam, calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak menggubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk Wijil yang dipengaruhi kitab Al-Sidik karya Abu Sa'id Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tamba Ati dari bahasa Jawa, atau berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti sering disebut Herbert van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh Gewizi Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggap sebagai karya-karyanya. Ia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasyawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahnya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transdental atau alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, kisah perseteruan Pandawa dan Kurawa. Keilmuan. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia kombinasi dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam penulis artikan, yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah, dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam, Silat Tauhid Indonesia, dan lain-lainnya. Wallahu a'lamu bishawab.